di 0821, saya ulangi melalui WhatsApp atau di SMS ya, di 0821 2347 1340. Langsung saja dengan narasumber kita pagi ini Bapak Pendeta Firman Panjaitan MTA. Selamat pagi, salam hambanya. Selamat pagi Pak Santo. Tema kita menarik gini Pak. Ya, membangun perasaan krisis ya. Krisis kita rupanya harus punya nih. Ada krisis, membangun sense of krisis positif maupun sense of krisis negatif. Nah, apa yang kita mau sampaikan kepada sahabat Talitakum di 107,8 FM. Monggo, selamat pagi, silahkan Pak. Baik, pemirsa Talitakum dimanapun berada, selamat pagi, salam. Shalom. Jadi terkait dengan perasaan krisis yang benar-benar orang yang benar-benar membutuhkan Allah ya di dalam krisis secara proporsional akan merasa haus dan lapar akan Allah dan kebenarannya. Nah ini yang dikatakan krisis, perasaan krisis gitu loh Pak. Nah, sehingga ada perasaan krisis di dalam dirinya karena ada kebutuhan yang belum atau yang harus terpenuhi ya. Seperti apa sejatinya kita harus lebih memiliki perasaan krisis karena keadaan sakit ya, atau dalam arti kebutuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan gitu. Gitu ya Pak. Jadi sebenarnya gini, sense of krisis kita harus bertumbuh nih ya, bertumbuh kepada kepedulian bentuknya pada akhirnya. Tapi ada yang lebih penting lagi, justru kita harus memiliki sense of krisis untuk kebutuhan kita, keadaan kita ya. Tadi Bapak bilang keadaan sakit kita, yang Bapak maksud kan keadaan kebutuhan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu ya yang dimaksud. Kita ini semua sakit nih, karena harusnya kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu nih kondisi kita. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, rasa kebutuhan itu nggak ada tuh, seolah-olah kita sehat-sehat aja gitu ya, nggak ada masalah dengan itu gitu. Dan ternyata enggak gitu, bahwa kebutuhan sandang, pangan, papan kita memang itu menjadi kebutuhan ya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kemarin dengan Pak Pendeta Tony juga kita singgung soal yang seperti itu. Tetapi ternyata ada yang lebih harus kita pedulikan ya, sense of crisis itu, yaitu tentang kebutuhan kita akan Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang ingin disampaikan kayaknya Pak ya. Nah, ya, oke, lalu Pak, bagaimana caranya kita bisa menanggulangi persoalan atau membangun krisis untuk diri kita sendiri nih yang terkait dengan perkenanan Tuhan ini? Bagaimana caranya gitu ya? Ya. Jadi coba kita buka di Matius 10 ayat 28. Nah, saya bacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, ya, tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, gitu. Jadi di dalam hal ini kita jangan takut terhadap yang namanya krisis duniawi, ya. Nah, selanjutnya takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Maksudnya di sini takut akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengalami krisis itu, krisis duniawi, kadang kita ada suka pertanyaan, ya, aku harus melakukan apa? Gitu. Aku harus melakukan apa? Dan bentuk pertanyaan itu bukan bagaimana ke kita, tetapi justru sedang mempertanyakan situasi itu sama Tuhan. Iya, betul. Ya, dengan ayat tadi itu
ya kan? Kita harus apa? Aku harus melakukan apa ini supaya krisis rohani ini menjauh. Nah, pertanyaan kedua kadang pilih aku tepat, pilihanku tepat apa enggak sih? Nah, gitu Pak. Gitu. Ya, jadi gitu. Sesuatu yang penting itu waktu kita ada di keadaan yang menimbulkan pertanyaan, kurang lebih begitu. Keadaan yang menimbulkan pertanyaan, waktu kita memilih untuk berkeputusan, ini benar atau enggak nih? Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan enggak nih? Itu ya. Jadi memang saya kemarin dengan Pak Pendeta Tony juga singgung soal itu Pak, bahwa kadang-kadang kita lebih mudah meyakini penyertaan Tuhan daripada menyadari keberadaan Tuhan dalam penyertaan. Nah, itu lebih sulit tuh. Sehingga ketika kita ada di dalam satu kondisi, kita takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh kita secara daging gitu ya, flesh ini gitu ya. Jadi soal makan, soal kandang, iya Pak, kandang pakaian ya, terus kemudian papan, itu kebutuhan primer ini, itu begitu mengkhawatirkan sampai kemudian kita pikir nih kalau nggak dipenuhi kebutuhan standar yang pokok ini, yang primer ini bisa membunuh saya nih gitu. Nah, ketakutan itu akhirnya kita tidak memiliki kepedulian ya, karena ada rasa takut itu. Padahal harusnya kalau di sini, kalau saya lihat di ayat 28 ya, takutlah katanya, terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini yang harus kita takut. Jadi kalau begitu kita membangun dua sisi krisis nih, ya, bukan krisis, sense of krisis, perasaan krisis ya. Perasaan krisis terhadap diri kita untuk perkenanan Tuhan, ya, perasaan krisis kepada sekitar kita dalam bentuk kepedulian. Iya, betul. Nah, makanya kan punya pengalaman dengan ini kan nih Pak? Iya. Jadi makanya kan yaitu seduit itu adalah mata uang paling kecil, ya, paling kecil pada zaman tersebut, zaman penulisan Matius ini ya, yang dapat membeli 2 ekor burung, ya, 2 ekor burung, seperti firman-Nya mengatakan di ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, ya, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, ya, di luar kehendak Bapamu. Jadi kalau pun gitu kita merasa sepertinya saya tuh nggak berharga, nggak bernilai, ternyata kita sedang mengintimidasi Tuhan yang menyertai kita dengan pemikiran-pemikiran itu, dan pasti Tuhan kecewa dengan pemikiran kita seperti itu. Makanya ada rasa ketakutan gitu ya. Padahal firman Tuhan bilang katanya seduit ya, seduit itu tadi Bapak katakan bahwa itu mata uang paling kecil tuh pada zaman itu tuh, gitu kan. Dan uang yang paling kecil itu bisa membeli 2 ekor burung. Tapi 2 ekor burung yang dijual di pasar itu tidak akan ada di bumi, di tangan penjual gitu, kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi artinya burung itu terpelihara sedemikian rupa, bahkan ketika dia harus terjual gitu ya. Iya. Itu pengetahuan Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Kurang lebih begitu. Betul. Ya, makanya di sini kan dikatakan lagi, Tuhan mengingatkan untuk kita supaya kita jangan khawatir dengan kebutuhan kita. Seperti tadi yang Bapak bilang adalah kebutuhan sandang dan pangan. Pangan, papan. Ini penting juga primer, karena itu primer. Mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani kita mengapa? Karena ada hukumnya, ada tatanan. Jadi mungkin yang dimaksud gini, semua ada hukumnya, semua ada tatanannya. Burung juga kan gini, kalau dia nggak pergi mencari makan, kan burung terbang untuk mencari makan, dia pergi lakukan itu, walaupun dia tidak menabur, tidak menanam, tidak menyiram, dia menuai. Dia menuai karena dia pergi, tidak diam di tempat, gitu ya. Dan dia memberkati. Nah, artinya gini, tatanan itulah, hukum itulah yang Tuhan
terapkan sehingga kalaupun gitu kita gini, walaupun tanpa Tuhan, kalau kita memenuhi hukum tersebut, tatanan tersebut, maka kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Jadi pemenuhan kebutuhan jasmani dengan bekerja keras, ya, menjaga pola hidup, pola makan yang baik, jujur, rajin, pasti kita bisa memenuhi kebutuhan yang tadi itu, ya, tanpa Tuhan. Ya, artinya gini, dengan atau tanpa Tuhan, orang yang rajin bekerja, orang yang bekerja keras, ya, orang yang jujur, orang yang itu pasti memenuhi kebutuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Karena apa? Karena tadi 2 ekor seduit itu Tuhan perhatikan, apalagi kita. Nah, kalau begitu, yang menurut saya, pendapat saya nih Pak Pendeta, ya, menurut pendapat saya, orang percaya harus tetap melakukan pekerjaannya dengan rajin, dengan baik, dengan jujur, ya, dan juga menjaga pola makannya dengan baik, makan yang memenuhi standar kebutuhan gizi dan nutrisi, gitu ya, sehingga kita tidak hanya terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, ya, tetapi juga hidup sehat, gitu. Betul. Itu di luar Tuhan. Apalagi di dalam Tuhan kita harus menjaganya sedemikian rupa supaya kita tahu arti bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Menurut pendapat saya. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ya. Nah, makanya kadang kita orang hidup di dunia ini suka ada pertanyaan, ya, aku sebenarnya mau apa sih? Nah, hidup ini sebenarnya apa sih yang saya mau? Apa sih yang saya cari? Nah, sementara kan Tuhan sudah cukupkan semua, ya, seperti tadi sandang pangan apa segala macam itu sudah diberi Tuhan. Saya ini kenapa dia lebih sukses daripada saya? Ya kan? Nah, aku hidup buat apa sih? Nah, jadi makanya pertanyaan yang akan kerap kita lontarkan dan terjebak dalam ketakutan terhadap kehidupan krisis sekarang ini. Nah, oleh sebab itu makanya kadang kalau krisis imannya itu tidak kuat, akhirnya dia lari. Kenapa banyak orang kaya, pejabat di luar daripada Tuhan? Nah, itulah karena krisis rohaninya. Iya, saya sih lihat ya di ayat 28 ini keren juga nih, karena dia bilang gini, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka tuh bukan pribadi-pribadi saja, tetapi juga keadaan yang diciptakan oleh pribadi-pribadi tersebut, ya, dan kemudian situasi yang membawa kita dalam satu titik terkondisikan, gitu kan, dan pada akhirnya itu bisa membunuh kita. Gitu. Lalu kemudian kita takut terhadap hal-hal yang demikian, itu menurut saya dia belum memahami penyertaan Tuhan yang sempurna, sampai kemudian dia hanya baru sampai meyakini, belum menyadari penyertaan Tuhan. Ya, padahal Tuhan bilang, takutlah kepada Aku yang berkuasa membunuh tubuhmu dan juga jiwamu, gitu kan, di dalam neraka yang kekal. Jadi kalau begitu, semua yang menjadi ketakutan kita di luar Tuhan, ya, itu tidak beralasan. Betul. Ya, tidak beralasan. Sehingga ketakutan kita adalah harusnya takutnya kepada Tuhan. Nah, ini ada dua sisi nih yang dari sense of crisis. Sense of crisis untuk takut akan Tuhan sehingga kita memperbaiki setiap jejak langkah hidup kita di hadapannya untuk memperoleh perkenanan, ya. Di satu sisi sense of crisis yang harus terbangun terhadap lingkungan sehingga memunculkan kepedulian untuk meyakini bahwa Tuhan menyertai kita dan kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Gitu, kurang lebih. Betul. Makanya dikatakan di dalam Filipi, ya, kita baca lagi di dalam Filipi 4 itu ayat 19. Jadi ini supaya kita, yang menguatkan kita supaya jangan krisis, ya. Nah, di sini dikatakan Allahku akan
memenuhi segala kebutuhanmu. Nah, Tuhan sudah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, termasuk tadi seperti yang Bapak bilang, sandang, pangan, apa segala macam itu. Nah, kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, maka mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani harus ada rasa cukup. Ya, kita harus sudah merasa cukup dengan apapun ya yang Allah berikan. Menarik sekali nih Pak Pendeta. Sambil kami takut nanti kita akan lanjutkan ya sesi ini, bagian ini yang bagus sekali ini di Filipi 4 ayat 19 nih setelah kita mendengarkan pujian yang memberkati kita pagi ini. Kembali lagi di Talitikum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Sahabat Talitakum, masih di satu program acara Ngopius bersama Heart, sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi, dan tentu saja kita cari solusi. Membangun sense of crisis menjadi tema kita pada pagi hari ini ya. Dan program acara ini merupakan kerjasama antara Radio Talitakum dan POAR, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Kota Bekasi. Bagi sahabat Talitakum dimanapun juga dapat berinteraksi melalui nomor telepon di 081299456767 atau melalui WhatsApp ya, atau melalui SMS di 082123471340. Saya ulangi, melalui SMS atau WhatsApp di nomor telepon 082123471340 ya. Masih dengan tema kita bersama dengan Pendeta Firman Panjaitan MTH. Pak Pendeta, tadi Bapak sudah menyinggung soal Filipi pasal 4 ayat 19 itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah ini masuk ke dalam satu kebenaran yang meyakinkan setiap orang percaya supaya jangan takut dengan semua itu yang bisa membunuh tubuh kita ya. Karena kekurangan makan, rasa aman ya, rasa nyaman, kekhawatiran itu bisa membunuh tubuh kita, Pak. Betul. Ada satu penyakit namanya psikosomatis ya. Jadi penyakit psikosomatis itu lahir dari gangguan psikis, ketakutan itu akhirnya jadi sakit beneran gitu ya. Betul. Nah itu psikosomatis. Nah ayat ini mengatakan bahwa udahlah lu jangan khawatir dah untuk yang gitu-gitu yang bisa membunuh tubuh. Lu harus khawatir sama yang bisa membunuh tubuh dan jiwa lu di neraka gitu ya. Nah itu sepertinya diarahkan seperti itu dalam bahasa kita gitu ya. Nah kenapa? Karena pemenuhan kebutuhan jasmani itu memang harus disertai rasa cukup. Nah, bagaimana Pak? Gimana? Yang dimaksudkan pemenuhan kebutuhan jasmani itu harus disertai dengan rasa cukup. Kalau nggak disertai rasa cukup ya mau berapa banyak pun kurang ya, itu. Nah, makanya kita harus merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Namun tidak merasa cukup dalam pengenalan akan Allah. Jadi dua sisi itu ya. Dua sisi. Ya. Jadi seiringan seperti mata uang tuh koin. Betul, koin. Kita harus merasa cukup dengan semua yang kita terima. Ya. Kita harus merasa kurang di dalam pengenalan akan Tuhan. Betul. Seiring jalan tuh ya. Oke, lanjut Pak. Makanya jadi jangan merasa krisis untuk hal yang tidak perlu kita merasa krisis gitu loh. Tapi dulu jangan merasa krisis untuk sesuatu hal yang tidak perlu kita krisisin gitu. Kita rasa krisis gitu kan. Menarik. Ya, itu. Makanya di dalam Matius 10 itu kan sudah ditulis sesuai dengan konteks zaman waktu itu. Gitu. Nah, di mana orang-orang Kristen teraniaya. Ya, teraniaya. Mereka harus mempertaruhkan nyawa demi imannya, bukan demi harta. Arti gini ya. Konteks tingkat kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya masa kini dengan masa lalu itu berbeda dan lebih ekstrim zaman dulu. Kaitannya gini, lu kalau
tidak menyangkal Yesus, mati urusannya. Ya. Kan belum ada waktu itu. Belum ada. Iya. Ya belum ada ya. Belum ada. Jadi dalam tekanan atau dalam intimidasi seperti itu nih ayat ditulis nih, gitu kan, konteksnya konteks zaman itu. Ya. Orang Kristen teraniaya dan mereka harus mempertaruhkan nyawa demi imannya. Ya. Nah sementara sekarang nggak kayak gitu, bukan nggak sama gitu ya. Sama, betul. Belum gini, kebutuhan yang kita rindukan, yang kita harapkan itu belum dibandingkan dengan nyawa kita pertaruhannya. Kurang lebih begitu ya Pak? Iya. Oke. Iya. Jadi maksud saya gini, jangan kita kalau istilah sekarang tuh baper, ya, baper. Kita belum apa-apa udah merasa ya, kita udah merasa aduh mati deh nih gue ini, mati deh nih, padahal cuma gara-gara makannya cuma hanya dengan nasi tanpa lauk gitu. Iya. Betul. itu terlalu berlebihan itu ya. Kenapa? Nggak seperti yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mau kita cukup nih walaupun cuma nasi doang nih. Mungkin dengan cabai yang mentah digerus pakai garam, ya nggak tahu Pak Firman pernah cobain gitu nggak? Iya. Terus ada bawang di situ, diulek nggak jadi sambal karena nggak ada tomatnya Pak. Betul. Iya kan? Nah kita makan cuma itu. Tapi kalau orang yang mengerti bahwa Tuhan izinkan perkara itu terjadi, gitu kan, berarti kita bisa menikmati dengan rasa cukup yang tadi Bapak bilang, ya kan, dengan rasa cukup seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak bisa mengucap syukur dengan rasa cukup yang Tuhan beri, mau makannya satu meja full dengan berbagai macam menu pun nggak bisa bersyukur. Nggak bisa bersyukur, gitu ya Pak. Ya. Oke, silakan Pak, dilanjut Pak. Nah makanya oleh sebab itu, tapi yang tidak kalah hebatnya pertarungan kita, karena kita menghadapi dunia yang materialistis. Oke. Gini, saya menangkap begini. Ya. Tingkat kesulitannya memang tidak mempertaruhkan nyawa seperti konteks Matius 10 ditulis, gitu ya. Tetapi situasi sekarang lebih hebat lagi menghadapi dunia yang materialistis, gitu ya. Nah, jadi dunia yang materialistis ini merusak cara kita berpikir, ya, sehingga dan itu ternyata diwariskan, gitu. Ya. Contohnya gini, saya beberapa waktu yang lalu juga membahas di tempat ini nih bersama dengan sahabat Taritaku. Gini, yang disebut dengan kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi sekarang sudah bergeser nilainya. Yang Maslow buat itu udah geser. Kenapa? Ternyata yang menjadi primer juga ini Pak, paket data. Itu yang paling Jadi kalau data sudah habis, orang sudah pusing. Padahal beras di rumah habis nggak terlalu pusing, gitu, nggak terlalu pusing mereka. Sama dengan orang-orang yang merokok, Pak. Iya. Orang yang merokok juga begitu. Gue sih yang penting ngerokok lah, makan nggak terlalu pusing. Padahal nanti kalau udah ngerokok juga pengen makan, Pak. Karena itu kebutuhan primer, gitu kan. Pangan kan masuk dalam kebutuhan primer, Pak. Betul. Gitu ya. Jadi ada satu joke ya, sebenarnya sih itu cuma joke aja. Jadi katanya gini. Sudah ada di satu tempat yang view-nya indah, ada pegunungan, udara sejuk, ya kan, angin semilir, pemandangannya indah, gitu. Ada tempat, wah udah enak, ada kopi di situ, ada pisang goreng hangat, indah banget gitu ya. Tapi begitu buka handphone, tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal, lebih pusing lagi. Ada sinyal Pak, nggak ada paket data. Udah Pak.
keindahan itu langsung hilang, Pak. Ya, makanya di ayat bacaan kita mengenai krisis ini yang tidak perlu kita khawatirkan. Ayat 31 kan Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu takut. Nah, kita nggak perlu takut lagi. Karena apa? Ya, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit sendiri ya dipiara Tuhan. Ya, seperti Bapak bilang tadi kan. Jadi sebenarnya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca firman-Nya, dengan berbicara langsung melalui doa, tidak perlu dikhawatirkan. Kan Tuhan sudah mengatakan, saya terlebih dahulu berangkat, sebab saya akan menyiapkan tempat tinggalmu yang terindah untuk selama-lamanya. Kan sudah disinggung pada firman Tuhan tersebut. Gitu, nggak usah khawatir tentang hari esok. Iya, hari yang esok. paling jauh itu udah aku sediakan. Udah disediakan Tempat dan sebagainya. Sekarang bagaimana hidup berjuang aja, hidup berkenan di hadapan Bapa. Betul. Dengan fokus kepada pengenalan akan Dia. Ya, jadi mengenal Tuhan jauh lebih penting untuk kita penuhi kebutuhannya daripada kebutuhan-kebutuhan yang lahir dalam perjalanan hidup kita. Itu betul seperti itu. Sehingga di Matius 10 ini kan memang katanya konteksnya berbeda. Zaman itu pertaruhan nyawanya adalah terkait dengan iman. Ya, sekarang pertaruhan nyawa kita terkait dengan hidup berkenan. Sehingga dunia yang materialistis ini ya sudah merusak cara berpikir kita sampai kemudian kita menganggap ini lebih penting ya, yaitu pemenuhan kebutuhan daripada pengenalan akan Tuhan. Nah, ini menariknya di sini, Pak Pendeta. Kalau kita fokus pada pemenuhan kebutuhan kita, akhirnya kita tidak memiliki rasa kepedulian dengan orang di sekitar kita. Contoh nih, pandemi COVID ini ya sudah mengurangi aktivitas kita. Betul. Oleh karena aktivitas kita berkurang, otomatis pendapatan kita berkurang. Oleh karena pendapatan kita berkurang, ya, maka kemudian kita masuk di dalam satu wilayah ketakutan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena kita punya ketakutan itu, maka kemudian kita sulit berbagi. Makanya nih dilema juga buat gereja-gereja nih, ya. Ada yang sudah mengatakan gini, udah nggak bisa lagi, Pak, kita bayar kontrak nggak bisa, gitu kan. Akhirnya terpaksa tutuplah gitu gereja. Ada yang nggak begitu juga, Pak, kebetulan gereja sudah kita miliki, tetapi operasionalnya nggak ada karena jemaat juga mengalami kesulitan. Nah, rupa-rupanya masuk ke dalam segmen itu tuh, kehidupan yang seperti itu tuh ya. Jadi ketidakpedulian muncul, ya. Ngapain ngurusin orang, ngurusin saya ya kurang gitu. Padahal ketika kita berpikir seperti itu, maka kita sedang mengikis sense of crisis kita terhadap orang di sekitar kita, dan kita akhirnya menjadi tidak peduli dengan mereka. Itu dimulai dari sebuah ketakutan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita bangun rasa keyakinan kita bahwa Tuhan yang menyertai kita lewat firman Tuhan yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa lihat aja tuh burung pipit yang dijual 2 ekor seduit itu, ya, itu pun terjadi oleh karena izin Tuhan. Betul. Gitu. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada perdagangan itu, gitu. Tidak ada penjualan seperti itu. Jadi ketika kita balik membangun keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, disertai dengan rasa cukup yang kita sudah peroleh, maka kepedulian terhadap lingkungan juga terjadi. Ya, sehingga kita mulai perhatikan orang di sekitar kita. Oh, dia sedang isoman. Pertama, dia punya uang nggak ya? Yang kedua, siapa yang udah nganter dia makanan? Ya, siapa yang bisa menolong dia? Gitu kan. Sampai akhirnya kita harus peduli dengan itu. Saya dapat informasi nih ya, Mahanaim sudah lakukan itu tuh, Pak.
Dia bangun hubungan dengan pemerintah, lalu kemudian mengkomunikasikan ya dengan pemerintah apa yang bisa kita bantu gitu kan. Akhirnya Bu In waktu itu komunikasinya. Ini ada program untuk menolong mereka yang terisolasi oleh karena pandemi ini. Ya, akhirnya dibuat wilayah-wilayah nih. Ada apa namanya, letak personnya ya. Wilayah ini itu kalau nggak salah ada Bu Keke juga ikut ambil bagian tuh untuk menjadi person ya, mendata dari berapa entah dikirim tuh makanan Pak, dikirim makanan yang jadi maupun yang mentah juga dibantu gitu dengan mereka. Dan itu karena gini, karena yakin Tuhan menyertai gitu kan, maka semua yang didapatkan itu disertai rasa cukup dengan ucapan syukur, akhirnya muncul kepedulian. Jadi sense of crisis ke dalam akan membawa dampak kepada sense of crisis keluar. Begitu Pak Pendeta. Ya. Oke. Lanjut Pak. Nah, oleh sebab itu, makanya kita balik dulu ke ayat Alkitab, ke ayat yang di 30. Ya, di ayat 30-nya. Matius 10 tadi. Matius 10 tadi. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi Tuhan sudah menghitung sejauh mana, seperti yang Bapak katakan tadi, ada kekhawatiran, jangankan yang belum mempelajari secara teologi tentang bagaimana Allah bekerja lebih mendalam. Nah, hamba Tuhan aja merasa ketakutan seperti tadi untuk kontrak daripada rukonya, terus operasionalnya seperti apa, udah merasa ketakutan karena apa? Di antara sebagian daripada jemaat yang biasa berkorban, nah karena perusahaannya kemungkinan di mana tempat dia mencari usaha itu, jadi mengalami kegoncangan karena akibat daripada krisis yang panjang ini. Nah, Tuhan kan sudah mengatakan di ayat 30 tadi, rambut aja dihitung sama Tuhan. Nah, kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita jangan terikut-ikut mengenai krisis yang ada di dunia ini. Karena apa? Tuhan itu mencukupkan. Jadi kekhawatiran itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu seperti tadi yang dilakukan oleh daripada Ibu In bersama dengan timnya, dengan Ibu Keke, puji Tuhan, itu karena melalui Alkitabiah Tuhan gerakkan, ya kan, untuk membantu daripada anak-anak Tuhan yang berkebutuhan, ya, seperti kemarin kita ke Stadion Bekasi itu kan, melihat, ya kan, yang berkebutuhan khusus, pemerintah sangat peduli. Nah inilah, kalau Tuhan tidak gerakkan dia, pemerintah untuk melakukan program itu, saya rasa tidak terlaksana. Jadi sehingga yang berkebutuhan khusus yang kita lihat kemarin sangat tertolong, diberikan fasilitas supaya mereka bisa mencari hidupnya. Ya, jadi makanya oleh sebab itu, ya, hari ini kita tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa secara fisik, Pak. Tetapi juga tidak kalah hebatnya pertaruhan kita karena kita menghadapi dunia yang materialistis tadi, ya. Nah, sementara kita sendiri juga telah dirusak oleh secara pikiran, ya, dunia yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, ya. Makanya di sini dikatakan dan kita harus memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kita harus berani kehilangan nyawa. Yang dimaksud di sini bukan nyawa secara fisik, Pak. Nah, melainkan nyawa dalam arti kesenangan kita. Jadi sementara kita harus mati dalam kesenangan. Berarti membangun ke dalam itu ya. Nah, itu mematikan perbuatan daging kita. Iya, begitu kan? Kira-kira. Matikan perbuatan daging kita sampai kita yakin penyertaan Tuhan, kasih dan kuasanya. Lalu kemudian bisa kita mengucap syukur dengan apa yang kita dapatkan. Betul sekali. Kurang lebih luar biasa ya. Sahabat tali aku ya. Semakin menarik gitu, tapi kita
mau lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Dan saat ini kita mau dengarkan satu pujian yang memberkati. Selamat menikmati. Kembali lagi di Tarik Tekem Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan saya Suhartono di program Ngopius bersama Heart, sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi, dan mencari solusi. Tema pagi ini membangun sense of crisis, ya. Jadi sahabat Talitakum, program acara ini merupakan kerjasama antara Radio Talitakum dan Pewarna Indonesia, yaitu Persatuan Wartawan Nasrani Kota Bekasi. Bagi sahabat Talitakum yang baru saja tune in bergabung dengan kita di sini, bisa berinteraksi melalui nomor telepon di 0812994567 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340, ya. Saya ulangi di 0821 2347 1340. Kita sudah di segmen terakhir nih, ya, ada 10 menit ke depan. Kayaknya membicarakan mengenai sense of crisis. Tadi Pak Pendeta Firman, ya, mengatakan bahwa kita harus memiliki sense of crisis dalam satu mata koin, ya. Jadi satu sisi ke dalam untuk meyakinkan diri kita penyertaan Tuhan yang memeliharakan. Bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa rambut di kepala kita yang banyak itu terhitung. Jadi jatuh satu aja dia tahu loh, kurang berapa hari ini dia tahu gitu, ya. Iya. Sampai sedetil itu. Lalu kemudian membangun sense of crisis keluar juga, ya, sehingga memunculkan kepedulian. Yang pertama, kepedulian terhadap diri kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, Pak, menjadi pertanyaannya begini, dari dua sense of crisis yang harus terbangun dalam diri kita, mana yang lebih utama, yang ke dalam atau yang keluar? Ya. Kalau dari sisi keimanan kita, itu adalah yang itu sangat berkaitan sebenarnya. Satu dengan yang lain sangat berkaitan. Hanya yang kita butuhkan saat ini adalah di dalam pengembangan untuk yang ke dalamnya, ke diri kita. Ya, bagaimana diri kita menguasai, ya, menguasai hidup kita ini, supaya kita jangan terlalu, memang kebutuhan yang keluar itu sama, ya, semua manusia sama, punya kebutuhan yang sama, ya, gitu. Makanya perasaan krisis yang benar itu berkaitan dengan kenyataan adanya kemungkinan kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu yang harus menjadi utama, ya. Krisis ke dalam diri kita. Ini berpisah dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, maka kita harus fokus ke dalam dulu, gitu. Ya, betul. Fokus ke dalam dulu. Makanya karena Allah adalah kebutuhan kita satu-satunya, ya. Nah, dan kita ingin memiliki Dia, ya, di masa sekarang ini, di masa krisis sekarang ini, karena ini bukan hanya masalah krisis duniawi, ya kan? Ini masalah krisis iman kita. Nah, kita harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang, ya. Kemuliaan Allah yang hilang adalah kebenaran sebagai anak-anak Allah. Yang modern adalah Tuhan Yesus, gitu, Pak. Ya. Itu yang pertama ke dalam. Iya, ke dalam. Baru kemudian setelah kita yakin pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita juga harus membangun sense of crisis terhadap orang lain. Betul. Dengan memunculkan kepedulian, ya. Betul. Kepedulian. Saya kira ya memang begitu idealnya, ya, Pak, ya, bahwa anak-anak Tuhan, ya, ini sahabat Talitakum nih dimanapun sahabat berada, ya, memang begini, kalau kita salah menempatkan mana yang menjadi prioritas, ya, misalnya tadi kan Bapak, yang pertama itu ke dalam dulu, gitu. Setelah ke dalam, maka kemudian kita bangun kepedulian juga keluar.
jadi nggak peduli. Gitu. Ya, Nah kalau kita balik misalnya, yang pertama Pak, karena orang-orang di sekitar kita itu menjadi prioritas untuk kita layani, untuk kita santuni, untuk kita bantu, untuk kita support dan sebagainya. Nah ini kalau salah menempatkan maka munculnya pendapat saya sih gini. Kalau kita menempatkan yang pertama adalah sense of crisis terhadap lingkungan kita, maka kita bisa terstigma sedang pencitraan. Betul. Nah itu makanya kan yang pribadi dulu. Kenapa? Karena semua yang dilakukan nanti itu bentuknya pamrih. Gitu, bentuknya pamrih. Jadi pengen dilihat orang baik, pengen mendapatkan feedback dari semua yang kita sudah lakukan. Betul. Itu menjadi keuntungan gitu ya. Sampai kemudian mungkin sedang mencari posisi ini tebar pesona nih tahun 2023 2024 itu karena ada tujuannya kan, akan terjadi tuh salah menempatkan gitu kan. Betul gitu. Jadi memang betul kita yang paling pertama adalah ke dalam kita, sense of crisis. Jangan sampai keterpisahan kita dengan Tuhan itu terjadi. Ya. Dan itu kekal tuh sifatnya tuh. Ya. Tetapi kita mulai gini, untuk ke dalam itu Pak ya, saya sih membayangkan gini, untuk membangun sense of crisis karena kita tahu bahwa ditinggalkan Tuhan atau kita terpisah dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Kalau kita tidak membangun rasa krisis untuk hidup berdekatan di hadapan Tuhan, sementara kita tidak berjuang maksimal untuk sampai itu gitu, untuk sampai hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di Matius 10 itu kan ditulis dalam masa krisis antara iman atau kehidupan lo, nyawa lo gitu. Nah sekarang kita dengan kebutuhan materialistis kita ya, materialisme yang sudah terbangun dalam kehidupan nenek moyang kita itu ya, generasi sebelum kita, lalu diwariskan buat kita, kita belum berjuang betul-betul tuh ya untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita cuma ya udahlah sekedar aja. Karena saya membayangkan seorang pecandu obat ya itu dia bisa mengorbankan seluruh uangnya, uang orang tuanya, uang orang lain, kehidupannya, bahkan kalau bisa ada yang dijual gitu kan, untuk bisa mendapatkan itu gitu, kebutuhan itu. Dan kita belum sampai ke situ Pak. Iya, belum sampai seperti itu, perjuangan untuk ke dalam, untuk membangun krisis ke dalam. Nah kalau belum sampai ke situ, kita juga akan menjadi sulit untuk peduli dengan orang lain. Sense of crisis terhadap orang lain itu kita juga jadi sulit gitu. Ya menurut Bapak ya betul nggak gitu? Ya, nah, itu tadi jadi hilang kepercayaan ya, yang tadi Bapak sempat singgung mengenai anak yang kecanduan narkoba itu bisa menghabiskan segala-galanya, ya, bisa menghabiskan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dia, kebutuhannya bagaimana dia mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti obat terlarang ini. Nah, di situ, kecintaan kepada Allah dengan cara yang demikian itu sangat dimungkinkan ketika kita memulai dengan mengasihi Tuhan. Ya, apapun itu harus diperjuangkan agar kita tidak melukai hati Allah. Ya, jangan sampai melukai. Ya, salah satunya alasan sense of crisis ini kita adalah krisis yang ditujukan kepada hal-hal yang menyukakan hati Allah itu. Ya, yang menjadi prioritas. Jika kita tidak memiliki kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka itu adalah krisis yang sesungguhnya. Gitu. Krisis yang sesungguhnya. Sahabat Tari Takum Radio dimanapun sahabat berada, saya mau menggarisbawahi bagian yang itu tadi Pak. Iya. Krisis yang sesungguhnya
bukanlah soal sandang, pangan, papan, ya kebutuhan primer itu, atau apalagi kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier, gitu ya. Enggak. Krisis yang sesungguhnya itu adalah ketika tadi apa Pak? Ketika kita tidak dengan alat tadi. Krisis yang sesungguhnya tadi itu. Krisis yang sesungguhnya itu kita harus lebih kehilangan iman, ya, kehilangan iman ya. Makanya di dalam sejatinya perasaan krisis yang benar itu terkaitan dengan kenyataan adanya kemungkinan ya kita terpisah dari Allah SWT. Jadi krisis yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak memiliki kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, itulah wah berkat kita ya sahabat Tritakum. Baik, saya Suhartono bersama dengan Bapak Pendeta Firman Panjaitan MTH. Amin undur diri. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Shalom.